SD Negeri 7 Subagan. Di sini ada serapi baca. Ini kalau kita sudah selesai baris dari lapangan, kita akan mengambil buku ini dan membacanya. Di sini juga ada kreasi bacaan kelas 4. Dan di sini teman-teman, hai. Dan di sini juga ada poster. Di sini ada kesepakatan kelas. Ini ada profil pelajar Pancasila. Ini ada jadwal pelajaran kelas kami hari Senin. Dan ini hari Selasa. Dan di sini ada organisasi kelas kami. Dan di sini ada jadwal piket kami. Di sini ada hari kebudayaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di sini ada kotak kamus mini bahasa Inggris seperti ini dia. Dan di sini ada pohon literasi yang kami buat bersama teman-teman. Di sana juga ada, di sana juga ada. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kepala sekolah seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Putra. Produk best practice yang kami kembangkan di SD Negeri 7 Subagan yang berjudul upaya meningkatkan pencapaian visi misi sekolah melalui penerapan strategi super fleksibel. Jadi kawan-kawan semua, seperti kita ketahui bersama bahwa tren kehidupan di masa depan itu yang disebut dengan VUCA, ya, volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu. Sehingga kita di pendidikan dalam hal menerapkan pola-pola pembelajaran hendaknya bisa mengadopsi bagaimana permasalahan kontekstual yang akan anak-anak kita hadapi di masa depan. Sehingga guru dalam konteks pembelajaran di kelas itu diharapkan mampu menghadirkan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh siswa dalam konteks pembelajaran di kelas. Dengan cara seperti ini, maka kita sudah berupaya untuk memberikan anak-anak kita pengalaman belajar tentang apa sebetulnya yang akan terjadi di masa depan, berprinsip pada perbedaan-perbedaan karakteristik peserta didik. Keinginan itulah yang ingin kami wujudkan di SD Negeri 7 Subagan, di mana kami berupaya untuk bagaimana menerapkan pola-pola pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan aspek keunikan daripada peserta didik itu sendiri. Sehingga kami menetapkan visi misi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik berintegritas, yang berketuhanan, berakhlak mulia, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi situasi yang kami alami, terutama di awal-awal terjadinya pandemi COVID-19, dan kami terpaksa untuk mengadaptasi proses pembelajaran, sehingga itu memerlukan suatu penyesuaian juga dalam hal strategi kami sebagai kepala sekolah untuk mensupervisi kawan-kawan, supaya teman-teman di sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran secara online, di mana kami selalu dorong meningkatkan capaian-capaiannya dengan setiap saat kami melakukan refleksi gitu. Jadi sebetulnya saya mengambil hikmah dari kegiatan refleksi itu, ternyata di sana adalah sebuah kegiatan supervisi. Sehingga kami istilahkan selanjutnya dengan supervisi refleksi. Karena itu berkelanjutan sifatnya, maka kami singkat menjadi supervisi refleksi berkelanjutan yang disilahkan dengan super fleksibel. Jadi ada pun kesan-kesan dan dampak positif yang telah dirasakan ketika melakukan kegiatan super fleksibel ini adalah secara pribadi internal saya atau kami selaku kepala sekolah untuk melanjutkan kegiatan ini sangat termotivasi, karena setiap kali merefleksi kami ingin tahu apa dampak dari refleksi-refleksi itu terhadap perbaikan-perbaikan proses pengelolaan pembelajaran. Jadi dari motivasi guru juga terlihat sangat ada perkembangan gitu. Para guru sudah mengembangkan perencanaan pembelajaran yang dinamis dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang juga berdiferensiasi. Hal ini juga terlihat pada peserta didik yang kelihatan sudah mulai nyaman, lebih termotivasi untuk belajar, dan intensitas mereka untuk melakukan kegiatan literasi dan numerasi meningkat. Tantangan yang dirasakan dalam menjalankan super fleksibel adalah pertama, tantangan diri. Itu dengan meyakinkan diri bahwa prioritas yang kita pilih dalam bekerja itu pastikan yang paling penting. Jadi selanjutnya adalah tetap konsisten dan berkelanjutan sehingga berdampak pada kepercayaan teman sejawat. Jadi setiap kegiatan atau pengambilan keputusan yang kita lakukan, kita selalu menggunakan nalar logis dan logika. Selanjutnya adalah mencari referensi dari kajian-kajian ilmiah yang relevan. Hal ini dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah relevan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya adalah mengendalikan diri jika dalam pergaulan atau dalam
interaksi kita dengan orang lain, termasuk dengan teman sejawat, pengawas, dan atasan, itu terjadi konflik kepentingan, sehingga relasi tetap dapat dijaga. Selain itu, tantangan eksternal kita atasi, misalkan dalam hal sumber daya, kita coba cermati dari potensi-potensi di lingkungan sekolah ataupun hal-hal lain yang ada, yang kita dapat jadikan solusi sebagai materi atau media sumber belajar ataupun sumber daya yang bisa membangun kepentingan sekolah. Jadi melihat dari hal-hal menarik yang sudah pernah dicapai oleh SD Negeri 7 Subagan dalam penerapan super fleksibel selama masa pandemi COVID-19, seiring berangsur turunnya status COVID-19, maka tindakan super fleksibel ini dipandang tetap layak untuk dilanjutkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan setiap minggu dalam hal merefleksi, mulai dari rencana pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan, terus tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh para guru, siswa, orang tua, dan bagaimana mereka merefleksikannya itu, kami refleksikan setiap minggu dalam format super fleksibel. Dimulai dari identifikasi masalah, jadi dari identifikasi masalah yang ada direfleksikan dan menjadi masukan saat perencanaan berikutnya pada tataran planning. Perencanaan yang sudah baik dari sisi kepala sekolah, guru, itu selanjutnya diaplikasikan dalam kegiatan nyata dalam bentuk project based learning, pembelajaran, dan beberapa inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh guru, sehingga menghasilkan suatu proses yang senantiasa berubah gitu dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dan ini kami dapatkan dari proses refleksi tersebut. Dari proses pelaksanaan super fleksibel yang sudah kami laksanakan, berikut adalah hasilnya yang sudah baik secara umum gitu. Yang pertama, yang dilaksanakan oleh Gusti Putu Purno, guru Mapel PJOK, yang fokus mengangkat tentang upaya menyuburkan tanah dengan pengomposan. Yang berikutnya adalah Nikomang Sukerti, topiknya adalah Mari Hiasi Kelasmu. Sementara itu guru kelas 2 Ninengah Suartini, tema Mari Hiasi Kelasmu. Topik dari Niluh Sudiasri, dalam hal ini beliau adalah guru kelas 3 dengan topik Pisahkan Sampahmu. Berikutnya adalah inovasi dari I Gusti Parnamo, seorang guru kelas 4 dengan mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik Pisahkan Sampahmu. Guru kelas 5, dalam hal ini Putu Asriani, mengambil topik Mari Berkreasi dengan Barang Bekas. Guru kelas 6 Ninengah Tunjung itu dengan kreasi Gang Tunjung yang bersemi, bersih, sehat, mandiri, indah, dengan keseluruhan capaian itu sudah baik dan berkembang. Berikutnya adalah proyek yang bersifat umum, dalam hal ini adalah proyek perayaan Hari Raya Saraswati. Kegiatan berikutnya adalah Paksi, itu Pekan Apresiasi Kreativitas Peserta Didik Inspiratif yang dilaksanakan pada tengah semester lalu, yang menghasilkan produk kreativitas siswa yang sudah dihasilkan dalam 1,5 semester yang dipamerkan. Berikutnya adalah Sejawat Bermain yang dikembangkan oleh Gusti Ngurah Parnamo, itu terkait dengan bagaimana membimbing siswa yang berkebutuhan khusus di kelas 4. Berikutnya adalah Pembiasaan Budaya Positif melalui kesepakatan kelas di masing-masing kelas. Berikutnya adalah Pembiasaan budaya positif, kesepakatan peserta didik dengan orang tua, di mana orang tua dengan siswa membuat sebuah kesepakatan yang mereka diskusikan di rumah terkait dengan pembiasaan budaya positif di rumah, sehingga anak-anak memiliki kebiasaan positif seperti sebagaimana harapan orang tua, yang selanjutnya dilaporkan tiap minggu oleh peserta didik kepada guru. Berikutnya adalah pembiasaan literasi dan numerasi yang diselenggarakan di sekolah, yang kesemuanya itu adalah berprinsip atau berlandaskan pada prinsip-prinsip diferensiasi pembelajaran, karena keseluruhannya dikembangkan. Nah, beliau sangat-sangat antusias dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang selanjutnya adalah menyelenggarakan namanya refleksi fleksibel. Nah, refleksi itu terus dilakukan beliau setiap minggu untuk mengontrol, untuk mencari kelebihan dan kekurangan bagaimana kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas kami. Nah, menurut saya itu menilai dari kemampuan, kekurangan dan kelebihan kami, sehingga kami bisa memberikan anak-anak di kelas 3 atas bimbingan dan arahan-arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya sebagai guru akhirnya bisa menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang mana pembelajaran itu lebih banyak menekankan pada keterampilan dan juga kesiapan anak-anak untuk menyongsong masa depannya, seperti pembelajaran berupa proyek yang bisa memberikan pengalaman menyongsong dan menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang bisa tercapai seperti merapikan tempat tidur, kemudian sembahyang,
dan anak-anak ingat akan Ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kinerjanya memajukan pendidikan di SD Negeri 7 Subagan dengan semangat, antusias, dan berkomitmen dalam mendampingi Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 7 Subagan. Bapak Kepala Sekolah melaksanakan program supervisi refleksi berkelanjutan super fleksibel. Saya bangga punya sahabat kita, salah satu kepala sekolah di SD 7 Subagan yang kreatif, selalu melakukan supervisi dan selalu melakukan refleksi dalam setiap kegiatan. Saya harap kegiatan ini bisa diteruskan. Jadi super fleksibel ini sangat luar biasa ya. Saya salut khususnya kepada SD 7 Subagan, selalu berinovasi dalam upaya mewujudkan Merdeka Belajar, di mana dalam Merdeka Belajar diberikan kemandirian terhadap cara mencapai tujuan, dan yang terakhir yang terpenting adalah selalu melakukan refleksi, dan refleksi ini dengan model super fleksibel ini luar biasa karena ini dilakukan secara berkelanjutan. Selamat buat Pak Wayan, teruslah maju untuk Indonesia. Terima kasih.